Mengagetkan, Pansus Haji DPR mendapatkan data jamaah haji yang berangkat kilat tanpa antre. Ada indikasi dugaan korupsi dan gratifikasi. Siapa oknum bermain dan mendapat keuntungan? Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah. Info haji. Poin-poin terbaru, perkembangan, dugaan penyelewengan, alokasi kuota haji tambahan. Tonton sampai rampung agar tidak gagal paham. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Alokasi distribusi kuota haji tambahan pada 2024 tidak hanya tidak sesuai kesepakatan dengan DPR dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan terbaru, Panitia Khusus Pansus Angket Haji Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI mendapatkan info dari saksi adanya jamaah haji khusus yang berangkat kilat tanpa antre dengan membayar mahal. Ada apa? Pansus Haji DPR gemes karena saksi yang akan diklarifikasi ternyata mangkir. Meski sebelumnya saksi pernah hadir dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Haji. Untuk itu, Pansus Haji menggerebek atau inspeksi mendadak sidak ke kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kementerian Agama. Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang, dan tim Pansus Haji menemui Kasubdit Siskohat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hasan Afandi. Marwan mengungkapkan Pansus sempat memanggil Hasan Afandi kembali di RDPU DPR. Namun, menurut keterangan pihak Sekjen Kemenak pada Pansus Haji, Hasan tidak bisa menghadiri undangan lantaran sedang berada di Arab Saudi. Marwan Dasopang menjelaskan, Pansus Haji DPR mendapat kabar saksi yang dipanggil Pansus Haji tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas ke Makkah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jamaah haji. Jadi, ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi. Mereka diutus ke sana, kata Marwan. Pansus Haji memiliki dua kecurigaan. Pertama, mengulur. Kedua, jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini. Ternyata orangnya ada. Namanya Hasan Afandi. Maka kami akan tegur nih sekjen yang memberitahu mereka berada di luar. Cetus Marwan. Anggota Pansus Haji Marwan Jafar menilai Kemenak telah menghambat kinerja Pansus Haji dalam menyelidiki berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan Haji 2024. Pasalnya, sejumlah saksi penting dari Kemenak yang telah diundang oleh Pansus tidak hadir dalam rapat lanjutan yang digelar baru-baru ini. Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar menyatakan Pansus Haji DPR mengendus indikasi dugaan kecurangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji 2024. Ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kemenak ini, cetus Marwan usai sidak ke kantor Kemenak. Agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ini ada tangan-tangan lain, misalnya
Subdit Haji Khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Bahwa soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ. Dan kita bisa mengundang pihak-pihak aparat hukum untuk bicara di pansus, karena memang penyimpangan telah banyak, terutama dalam bidang finansial. Dalam sidaknya, Pansus Haji DPR meminta jawaban bagaimana Siskohat mengelola sistem untuk mengatur siapa saja jamaah yang berangkat di setiap periode haji. Klarifikasi ini untuk mengkonfirmasi beberapa temuan kejanggalan pengelolaan Siskohat dalam rapat Pansus Haji sebelumnya. Di antaranya, adanya temuan jamaah yang bisa langsung berangkat tanpa waktu tunggu. Di depan anggota Pansus Haji DPR, Kasubdit Siskohat Hasan Afandi membantah pihaknya mengutak-atik data karena alur keberangkatan calon jamaah haji diatur oleh beberapa bagian di Kemenak. Hasan memastikan pihaknya tidak bisa mengintervensi sistem saat input data. Hasan juga membantah berkomunikasi dengan agen perjalanan ibadah haji soal input data haji. Kami tidak punya kewenangan untuk menghubungi. Izin kami menerima daftar nama jamaah berhak lunas optimasi itu dari Subdit Haji Khusus, kata Hasan. Menurut Hasan, pihaknya hanya menerima usulan data haji dari Subdirektorat Haji Khusus. Jadi begini, menghubungi jamaah segala macam itu bukan kewenangan kami. Setelah selesai itu, bagaimana di sisi mereka? Kami sudah terima data bersih, cetusnya. Daftar nama dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama RI. Seusai pertemuan dengan Siskohat Kemenak, Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang mengungkapkan proses input data di Siskohat Kemenak bisa diintervensi. Siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa dijebol. Baik itu di sistem yang Siskohat untuk reguler maupun Siskohat Haji Khusus. Semuanya bisa, kata Marwan. Nah, pertanyaan berikutnya, sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini diubah itu siapa? Kalau jawaban dari Hasan Afandi Siskohat, mereka nerima yang matang saja. Pansus Haji akan terus mendalami siapa pihak yang memerintahkan untuk pengubahan data haji. Pansus Haji DPR mendapat temuan jamaah haji prioritas yang mengaku mendapat tawaran berangkat haji kilat tanpa harus menunggu antrean. Anggota Pansus Haji DPR, Saleh Partaunan Daulay menyebut jamaah haji khusus yang mendaftarkan diri pada tahun 2022 dan berangkat pada 2030. Namun ternyata dalam temuan pansus, jamaah yang bersangkutan sudah bisa berangkat pada 2024. Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan dari temuan pansus, tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, ada 3.503 orang pendaftar 2024 yang berangkat pada 2024, kata Marwan. Menurut Marwan, jamaah haji yang bisa langsung berangkat tidak adil. Apalagi banyak pendaftar haji yang membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat haji.
Kan aspek keadilan. Orang sudah menunggu 7 tahun di haji khusus. Ada orang yang menunggu 25 tahun di haji reguler. Rata-rata loh. Ada beberapa tempat yang menunggu 48 tahun. Marwan menuturkan Kemenak beralasan jamaah berangkat tanpa masa tunggu itu karena masih adanya sisa kuota. Jadi masih ada kuota yang tersisa. Tapi nyatanya pada 2024 sudah diberangkatkan pada Januari ada 2 tahap. Februari ada 3 tahap. Maret ada 2 tahap. Mei 2 tahap. Juni ada 1 tahap. Ini semuanya ada 0 tahun. Tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, 3.503 orang mendaftar 2024, berangkat 2024. Logika kita tidak bisa menerima apa yang mereka sebut sisa. Kalau sisa itu boleh di Juni masih ada, boleh lah. Sementara anggota Pansus Haji DPR, Arteria Dahlan menyebut adanya kesaksian terkait calon jamaah haji khusus yang ditawari untuk membayar 15.000 hingga 21.000 dolar Amerika agar bisa langsung berangkat pada 2024, meski yang bersangkutan harusnya menunggu sekitar 6 tahun. Info ini diperoleh dari saksi jamaah haji khusus. Rapat dengar pendapat umum RDPU Pansus Angket Haji menghadirkan para saksi. Rapat digelar tertutup karena diduga ada tekanan kepada para saksi yang dikhawatirkan akan berdampak pada kelanjutan proses penyelidikan. Para saksi lebih leluasa menyebutkan siapa saja pihak yang ikut bermain dalam penyalahgunaan kuota haji tambahan ini. Arteria menyebut ada yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Seorang jamaah haji khusus estimasinya berangkat pada 2030. Kemudian jamaah ini ditelepon sama travelnya. Anda mau berangkat tahun 2024 nggak? Saya mau berangkat, ongkosnya berapa? 15.900 dolar Amerika, kata Arteria menirukan percakapan saksi tersebut. Sejatinya saat ditawari ongkos 15.900 dolar Amerika itu, jamaah yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia untuk berangkat langsung. Namun jelang penutupan, jamaah tersebut kembali dimintakan penambahan dana untuk berangkat haji langsung hingga 21.000 dolar Amerika. Alhasil jamaah yang merasa keberatan itu urung memenuhi penambahan biaya itu. Jamaah itu bercerita kepada Pansus Haji DPR, semula dirinya berangkat pada 2030, tetapi harus diundur menjadi 2032. Kalau dia tidak menggunakan haknya, kan harusnya berangkat pada 2030. Ini malah 2032. Nah, ini gimana bisa begitu? Cetus Arteria. Menanggapi temuan itu, Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Siskohat membantah kalau pihaknya melakukan perubahan antrean keberangkatan jamaah haji. Alasannya, antrean jamaah haji sudah diatur oleh Logic Programming Siskohat yang didasarkan pada pelunasan pembayaran calon jamaah haji. Kami tidak melakukan otak-atik apapun. Logic Programming estimasi itu sudah seperti itu, kata Hasan. Menurut Arteria, tidak masuk akal jika antrean jamaah haji diatur dalam Logic Programming. Pasalnya, dalam temuan lain, Pansus Haji DPR mendapati adanya 3.503 jamaah haji khusus yang waktu keberangkatannya didahulukan dari waktu antrean. Regulasinya bermasalah. Ya dong, kalau yang nambung gini kan, sudah disiapkan untuk melakukan perbuatan jahat. Pakai undang-undang ini, pakai aturan, keputusan menteri, keputusan dirjen dan sebagainya. Ya, hari ini kita mau nanya, udahlah kita tahu regulasimu bermasalah.
orang yang bermasalah yang ingin kita tahu siapa, gitu loh. Menteri. Ya, verifikatormu itu sopo yang masukin yang tadi? Menteri. Yang manggil-manggil orang yang 0 tahun itu sopo? Yang nyuruh-nyuruh Memang menteri. dia tahu nih Republik ini yang mau naik haji kan enggak? Artinya potensi yang mau naik haji kan udah kalian tahu. Saat sidak ke kantor pelayanan haji dan umroh, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid mengecek kesesuaian data jamaah haji tambahan dengan jamaah haji yang tidak tambahan. Tim melacak apakah kuota tambahan yang berangkat sudah sesuai dengan nomor urut porsi atau belum, serta jamaah haji lansia dan penggabungan mahram. Menurut Nusron, tim Pansus Haji mendapat beberapa temuan. Salah satunya distribusi tambahan 10.000 kuota haji reguler yang tidak merata di beberapa daerah. Semestinya masing-masing daerah idealnya mendapat tambahan 4,5% dari kuota haji reguler yang telah ditetapkan. Ternyata ada kabupaten yang tidak mendapat kuota tambahan reguler, dan ada kabupaten yang numpuk gemuknya dapat. Ini ada apa? Cetus Nusron. Apa yang sesungguhnya terjadi? Analisis Spirit Haji Mabrur, kemungkinan yang terjadi data Siskohat sesuai antrean jamaah haji reguler dan haji khusus. Namun, saat pelunasan akhir biaya perjalanan ibadah haji pipih untuk kuota haji tambahan, jamaah haji yang akan berangkat diduga bisa diatur. Buktinya dalam RDPU di DPR dengan Pansus Haji, Hasan Afandi mengakui pada haji 2023 ada 14 jamaah haji reguler yang baru daftar pada 2023 langsung berangkat. Belum lagi jamaah haji yang mendaftar belum lama, 2 hingga 5 tahun dan bisa cepat berangkat. Apakah pada haji 2024 ada jamaah haji reguler yang baru daftar langsung berangkat? Nah, ini PR bagi Pansus Haji DPR untuk mengecek data jamaah yang berangkat dengan kuota haji tambahan. Ketika haji khusus mendapat kuota tambahan 10.000 jamaah pada 2024, ternyata kuota tidak terserap habis dalam waktu singkat menjelang akhir penutupan. Mungkin karena panik kuota bakal tersisa, kuota haji itu didistribusikan ke asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus untuk dibagikan ke travel PIHK. Dalam kesempitan ada peluang untuk mengambil keuntungan dari distribusi kuota haji khusus. Daripada mencari visa haji furoda yang sulit dan mahal, mengapa tidak memanfaatkan kuota haji tambahan yang tersedia? Namun, tidak ada yang gratis, maka diduga kuota tambahan untuk haji khusus ada yang mengkomersialkan. Belajar dari haji 2023, jamaah haji reguler yang bisa berangkat langsung, tentu karena ada peran Kanwil Kemenak di daerah menyampaikan daftar jamaah. Kasus ditemukan ada keluarga oknum pejabat Kemenak di daerah dan diduga ada potensi gratifikasi untuk percepatan keberangkatan jamaah haji. Modus percepatan keberangkatan jamaah haji khusus pada haji 2024 diduga bisa terjadi dalam pengajuan nama jamaah. Siapa pelakunya? Diduga bisa oknum Kemenak yang mendapatkan gratifikasi, bisa juga asosiasi dari travel yang mendapat keuntungan, serta pihak-pihak lain yang menikmati banjir kuota haji tambahan. Dalam waktu terbatas, mampukah Pansus Haji DPR membongkar dugaan praktek jual beli kuota haji tambahan? Meskipun
Kementerian Agama sudah membantah adanya jual beli kuota haji. Pansus Haji DPR masih akan mengundang saksi dari Kemenang, termasuk mengundang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk klarifikasi. Kita tunggu hasilnya. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.